Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur rumah Growia. Saya Buia. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini mau bikin apa? Coba tebak. Kira-kira ini apa yang mau di-share? Resep makanan atau bukan? Ada cuka apel segala, ada lemon, madu, bawang putih. Itu apa kira-kira? Di sebelah saya ada bapak kesayangan saya, ada Pak Agro. Minta tolong bantuannya buat seperti biasa ya, karena ini agak riuh gitu, buat disaring segala macam, buat di blender biar semakin halus gitu ya. Hari ini aku akan membuat resep jamu gitu ya, resep obat herbal. Untuk apa? Untuk jantung, untuk kesehatan jantung, untuk apa tuh namanya, penyumbatan jantung gitu ya. Karena memang orang tua, dua-duanya orang tua, mertua orang tua tuh bapak saya sama ibunya Pak Agro sama-sama punya masalah di jantung ya, dan hari ini mau dibuatkan ramuan herbalnya, jamunya gitu ya. Insya Allah sambil jalan aja ya, kita langsung buat aja gitu. Apa aja bahannya, langsung aja dimasukin ya. Apel Malang. Apel Malang dikupas, Buang biji ya. Dibuang bijinya. Ini sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Jadi kenapa sih pilihnya apel Malang, teman-teman? Nih apel Malang ya, apel lokal. Karena kalau misalnya apel Fuji atau apel yang impor itu banyak banget lilinnya. Jadi untuk bahan pengawetnya gitu, karena kan diimpor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngetes, percaya atau enggak itu ada lilinnya, wax gitu, ini dikerok aja pakai pisau. Dikerok ini, coba mungkin ada pisau ya. Nih, diginiin tuh. Ini juga sebenarnya yang lokal juga ada tuh. Ya, tuh. Awas ketelanan. Lihat gak? Nah, ini sebenarnya food grade. Sebenarnya itu food grade, tapi kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak terus sering gitu kan, intensitasnya kan bahaya juga buat kesehatan. Makanya prefer di dikupas. Tuh 250 gram. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang cutting. Beda ya ternyata. Tapi nggak tahu bedanya gimana. Jadi amannya beli aja di supermarket, ada tulisannya bawang cutting. Bawang putih cutting juga dikupas, sama jumlahnya 250 gram di blender. Ini masuk, semua udah dicuci bersih ya, udah dikupas, udah dicuci bersih. Lanjut ke jahe. Ini jahenya bukan jahe biasa, jahe apa? Jahe merah. Jahe merah yang dipakai ya. Jahe merah. Berapa? Sama 250 gram. Pokoknya bahan-bahan yang padatnya ini jumlahnya 250 gram atau 1/4 kilo. Nah, ini nanti di blender pakai air matang. Air matangnya itu kita pakai takarannya, mungkin ada teman-teman nanti yang nggak punya timbangan, ini pakainya gelas belimbing atau ya ukuran 200 ml. Ini sebanyak 6 gelas. Diukur aja. Mana nih? Full 200 ml. Iya, pokoknya 1200 ml nanti. Nah, full ya. 6 gelas. Nah, di blender. Airnya air matang ya. Nanti kita memang akan masak sih sampai mendidih. Kenapa sih nge-share resep ini? Emang udah tahu manfaatnya gitu. Jadi tahun 2019 sebelum pandemi, bapak aku tuh serangan jantung yang pertama. Terus memang sudah direkomendasikan dokter untuk pasang ring. Untuk pasang ring, karena memang ada penyumbatan. Untuk pasang ring kan itu lumayan ya biayanya tuh. Kalau nggak salah tuh 80 juta, memang di cover BPJS gitu. Terus carilah konsultasi sana sini sama dokter juga ya, konsultasi. Cobalah resep ini dipakai. Resep ini itu semuanya kayak gini, nanti diminum setiap hari. Terus alhamdulillah nih, kemarin lagi kumat jantungnya. Terus pas ke dokter lagi, balik lagi, berarti kan udah 5 tahun tuh. Dokternya bilang gini, jadi selama 5 tahun ini bapak nggak minum obat? Enggak jadi pasang ring pak. Enggak jadi, saya takut dok, gitu kan kata bapak saya. Terus sampai dokternya tuh geleng-geleng kepala, juara banget ini masih bisa bertahan hidup tanpa ring dengan kondisi penyumbatan seperti ini gitu ya. Bismillah gitu. Ini langsung di blender ya. Sampai halus. Bocor bawah. Udah, cukup. Oke, kita tes minum ya. Kita mau masak Tadi ini. karena nggak muat, yang keenamnya ditaruh sini jadi. Pokoknya 6 totalnya. Nanti ditulis ya di description box tuh nanti.
ditulis resep lengkapnya. Baunya nikmat. Baunya tuh memang bau jamu banget ya, namanya juga ramuan herbal, tapi jangan takut duluan gitu. Dan ini udah dicoba. Jadi bapakku tuh kan karena merasa mungkin enakan gitu ya. Kan keluhannya tuh sesak ya, sesak. Oh, kepenuhan. Gak muat ya? Oh, ini agak penuh ya panciku, kirain cukup. Nah itu ya, karena bapak-bapak tuh kakek-kakek seneng kayak dengan kondisi badannya yang udah enak gitu habis serangan jantung tuh tanpa mengonsumsi obat. Akhirnya nge-share lah ke teman-teman yang punya keluhan sama nih punya resep nih kayak gini nih. Sampai aku tuh kalau misalnya kan posisi sekarang di Bandung ya, orang tua masih di Jakarta kan, masih di Bekasi. Nah terus pas giliran pulang pasti dia tuh ngasih tahu ke teman-temannya, ini caranya gimana. Jadi aku tuh kayak ngiklanin resep ini tuh ke teman-temannya beliau gitu, dan alhamdulillah sama gitu menghasilkan, alhamdulillah gitu, bismillah dengan izin Allah, ngaruh gitu ya sama kesehatan jantung, bukan cuma di bapak tapi di teman-temannya bapak. Ini dimasak. Oke, kita masak ini sambil diaduk-aduk. Bentar ya. Masak sampai mendidih teman-teman. Ini karena ini bahan-bahannya kan banyak ya tadi ya, seperempat kilo. Kupikir muat, itu tadi cairannya aja ya. Jadi nanti teman-teman pilihlah panci yang lebih besar ya. Nah nanti ini diaduk-aduk sampai mendidih, terus kita saring. Jadi diambil kayak tinggal sarinya aja gitu. Nah ini perpaduan bawang putih. Cukanya? Ini nanti pas sudah disaring kita kasih itu. Oke. Nanti ditambahin ini. Sama walnut ya. Untuk cukanya mereknya ini kenapa? Iya, ini karena lokal. Kenapa nggak yang impor? Karena pastikan cuka apelnya itu yang ada logo halalnya. Karena kan cuka apel itu adalah produk fermentasi. Pasti ada alkoholnya sebenarnya. Nah, kalau yang ini udah ada logo halalnya. Kalau yang dari impor kita belum tahu kan, itu belum ada halalnya dan belum tahu juga ada alkoholnya apa enggak. Dan yang ada ininya, mother ininya. Jadi di bawahnya itu ada kayak biangnya gitu lah. Ini cuka apel, nanti dipakainya 3/4 gelas belimbing. Terus pakai madu sama pakai lemon. Lemonnya juga sama 3/4. Nanti ini setelah disaring baru ditambahin ini. Kayak gitu. Terus sampai mendidih, jadi saring baru tambahin. Nah, ini kenapa bikin lagi? Ya itu tadi. Kalau kemarin buat bapak, ini buat mertua. Ya karena keluhannya sama. Jadi bismillah, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan bisa sedikit meringankan sakitnya gitu ya. Karena kan sama-sama nggak enak ya, obat dokter juga nggak enak dan lumayan mahal obat jantung tuh pak. Emang. Jadi kalau ada yang nggak di cover BPJS, ada yang di cover gitu, makanya kayak dibantu gitulah. Kan kalau obat tuh kayak ikhtiar gitu nggak sih? Yep. Kan kesembuhan tuh kan Ikhtiar setelah sabar. kan kita minta tolongnya kalau misalnya sakit gitu ya, sakit kan menjemput kesehatan itu ikhtiarnya, bentuk ibadahnya. Kalau sakit mah semua sembuhnya, dan datangnya sakit kan itu udah ketetapan Allah ya. Salah satu bentuk ridho kita adalah yaitu dengan mencari obatnya, dan ini salah satu bentuk ikhtiar kita mencari kesehatan itu. Dan ini bukan cuma buat orang yang sakit jantung. Jadi kalau memang mau gitu untuk prevent ya, untuk pencegahan, ini bisa diminum. Kalau orang buat obat itu diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok makan. Mungkin kalau yang belum terbiasa minum sama rempah-rempah atau jamu seperti ini, nanti ditambahin aja lagi air hangat, 1 sendok makan, tambahin air hangat, dan tambahin lagi madunya. Nanti kan madunya di satu resep ini 1 gelas madunya. Nanti kalau misalnya udah nggak tahan banget gitu sama rempah-rempah atau belum terbiasa, boleh ditambahin madu lagi gitu. Kan kalau madu memang obat ya. Kalau madu memang udah ada hadis tersendirinya gitulah, cari obat tuh dengan madu, makanya kita cari berkahnya gitu. Terus kalau menurut kamu, kalau obat-obat herbal gini kan ada yang bilang resep ala Rasulullah, itu gimana? Ini sih, waktu itu ada yang kenal juga sama salah satu ulama bilang sesuatu yang memang dari pas zaman kuliah juga sama sih kan. Zaman kuliah itu
ada apa sih namanya istilah-istilah bank syariah tuh banyak embel-embel syariah. Jadi syariah itu kan sekarang Segala ditambahin ya. Jadi kalau perumahan syariah. ya hanya sebagai embel-embel nama marketing gitu tanpa bener nggak nih syariah Konsepnya gitu ya? konsepnya ketika ngomongin perumahan syariah maka ada aturannya, aturan bikin kamar mandi gimana, apakah kamar mandi di kamar itu boleh satu pintu, kan pernah bertanya kan setan itu tinggal di kamar mandi, tapi kebanyakan orang Indonesia kamar utama selalu kamar mandi di dalam, di mana pintu kamar mandi terbuka langsung ke tempat tidur. Oh, Kira-kira itu konsepnya sampai sejauh itu harusnya. Ya, ada. Jadi apa sih namanya? Syariah tuh begitu ya. Jadi detailnya itu dari turunan-turunan. Jadi bahasanya dari apa sih, kalau ada dari hadis, riwayat macam-macam itu ada kayak semacam ijtima ulama kan. Ijtima. Jadi dari mulai apa namanya? Kloset duduk kan kita udah dibilang kan ketika mau buang hajat nggak boleh membelakangi kiblat. Atau menghadap atau membelakangi itu sama menghadap atau mau membelakangi itu kan ada aturannya dan sebagainya. Makanya ketika itu menisbatkan diri sebagai ada yang bebas syariah harus sesuai. Syariah atau kayak tadi itu ya misalnya resep ala Rasulullah. Resep ala Rasul misalkan. Apa sih ala Rasul silakan gitu kalau mau klaim itu ala Rasul, tapi jelas gitu. Ada nggak sih perawihnya, riwayatnya itu kemana, sampai ke Rasul nggak riwayatnya, ketika memang sahih itu, atau enggak, ketika itu memang nggak sampai ke Rasul, maka langkah baiknya tidak perlu membawa nama Rasul, tinggal buat aja resep sehat ya kan. Mungkin resep sehat ala si fulan, resep sehat ala si fulana kan ya, bisa tanpa perlu pakai sendiri aja ya. Iya, tanpa perlu menisbatkan ke Rasul kalau memang itu tidak ada, karena waktu itu memang salah satu ulama mempertanyakan itu kan, karena dia bilang saya tidak mempermasalahkan soal obat-obatan dan sebagainya, tapi yang saya permasalahkan adalah soal penisbatan nama Rasul. Itu kan kayak kita kan, ini sunnah loh, Rasul mencontohkan, sok riwayatnya apa gitu, ibadahnya apa, hadisnya yang mana gitu, sahih atau enggak, jangan palsu. Ini pernah dengar nggak? Kan ada tuh hadis yang bunyinya gini, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Itu ternyata nggak sahih loh. Iya. Jadi mungkin bisa diambil karena itu baik. Yes. Ya kan, tapi itu kan boleh ya. Makanya jangan mencampur adukkan antara keperluan marketing dengan tadi ambil-ambil syariah, ambil-ambil Islami. Tapi di Indonesia sekarang kayak gitu jadi kayak sesuatu yang biasa ya. Makanya kan kalau coba ke Arab, ke Malaysia, nggak ada tuh bank itu ada embel-embel belakang syariah. Ya karena ketika mereka sadar gitu banknya ya tetap masih ada konvensional gitu. Iya, mengadopsi syariah tapi tetap nggak pure syariah, maka dia nggak ngambil. Cuman karena di Indonesia saking saya nggak tahu sih, kebanyakan kerjaan atau kurang kerjaan. Contohnya kayak saat yang saya kritisi adalah sertifikasi halal. Aneh sebenarnya kalau menurut saya sertifikasi halal. Kenapa? Kan kita juga pernah tuh lakuin sertifikasi halal. Karena logikanya gini aja, penduduk mayoritas Indonesia apa? Islam. Maka akan banyak produk halal atau haram? Halal harusnya. Ya, harusnya kenapa nggak bikin aja sertifikat produk non halal? Oh iya kan, kalau di luar negeri iya ya. Iya, maksudnya di luar negeri mah karena apa sih Islam enggak, tapi justru minoritas. Di sana ada logo haramnya gitu loh, ada makanya apa sih namanya, itu kan kasusnya di luar negeri ya, bahasanya bukan di penduduk yang emang 100% muslim yang gitu, dominan ya. Bayangkan coba istilahnya UMKM orang muslim yang punya produk harus disertifikasikan halal semua, dibandingkan dengan yang mungkin non muslim yang memang kan akan lebih sedikit gitu kan, secara efektivitas, secara macam-macam. Apalagi kemarin tiba-tiba dimanti-manti yang nggak ada sertifikasi halal kena dan sebagainya, lu tumpah. Ya ini ya, pancinya terlalu kecil, maafkan. Gitu. Gimana teman-teman, jangan mudah termakan marketing ya. Ya gitu. Walaupun mungkin ya dia orangnya adalah orang-orang yang cukup Islam gitu, Islami macam-macam, tapi ya harus kritis ya. Karena memang bener, tadi aku juga baru sadar loh, maksudnya perumahan syariah itu sampai sedalam itu ya, maksudnya kayak pengaturan tata ruang, tata letak segala macam ya. Betul. Dan kalaupun bukan cuma sekedar pembayaran atau pembiayaan. Perumahan syariah sekarang ketika ngambil akad aja dikenalin nggak sama developernya, nih tetangga kamu namanya Pak siapa, tetangga kamu siapa, kan kita dulu pernah ya sempat mau ngambil. Makanya kan sebenarnya kan kalau nama syariah kan maka ya tanggungan adalah 40 di kanan, 40 di kiri, 40 di depan, otomatis ya harus nggak minimal dikasih tahu kan, karena dia mengklaim syariah. Kecuali dia tidak mengklaim syariah lalu yang penghuninya adalah orang-orang yang muslimnya taat, sehingga mereka bikin gathering sendiri untuk saling mengenal. Masalahnya kan dia punya embel-embel syariah, otomatis harusnya dia sampai segitu dia punya tanggung jawab buat memperkenalkan gitu, bukan cuma sekedar syariah, nanti ada masjidnya, ada ada sekolah Islami dan sebagainya. Oh iya ya, sampai sedalam itu ya.
iya, paham. Karena Sampai kalau situ. emang dia mau konsep perumahan syariah, maka ya harus kenal tetangga 4 kanan 40 kanan 40 kiri kan. Kalau seandainya cuman itu hanya embel-embel bawa komplek itu semuanya mayoritas muslim, udah aja komplek muslim, sama kayak kuburan muslim, kuburan Cina, selesai. Nggak perlu ada kuburan syariah. Oh iya ya. Oh, sesimpel itu ya. Memang ya, aku tuh jadi ini loh, kayak misalnya karena memang Pak Gro ini ngurusin marketing gitu ya. Nah, jadi kayak baru kebuka gitu. Oh iya ya. Kayak misalnya apa tuh produk apel aja ya. Misalnya kan kita udah punya ya apel lokal. Punya apel lokal. Terus kenapa mesti impor gitu? Ya karena marketing itu menciptakan kebutuhan, bukan cuma memenuhi kebutuhan. Kayak yang apa sih yang kemarin ramai itu, buah-buahan yang tanpa biji. Makanya kalau marketing 100% Islam sekarang agak susah, karena ketika marketing 100% Islam itu Konsep Islami itu ya dia nggak mengejar produk itu harus terjual, enggak. Tapi ya ketika ada orang mau beli, ya ditanya kebutuhannya benar-benar kebutuhan apa, bukan malah kebutuhan yang dibuat-buat seolah-olah nih ibu harus beli ini. Harus loh, ya. Kan kalau kita kebiasaan kayak gitu, ibu harus beli ini loh, bukan kalau nggak ini. Seperti ini, kayak perumahan syariah aja. Ibu sekarang enak ibu nih pakai cicilan bu gini-gini. Kalau ibu belinya sekarang, ibu cuma ngeluarin daripada ibu ngontrak 800.000, mendingan ibu nyicil 800.000 kan jadi punya rumah dan gitu. sebagainya. Oh, itulah ya makanya. Padahal kan harus dilihat dulu, siapa tahu si orang yang mengajukan KPR punya hutang banyak yang tidak tercatat di bank, terus suaminya kerjanya belum tetap, kan itu otomatis ada prioritas-prioritas lain kan kalau dalam Islam. Kayak kan contohnya ada sahabat Nabi aja yang datang ke Rasul, kisahnya minta uang, minta bantuan, tapi sama Rasul nggak langsung dikasih bantuan, suruh apa sih namanya, bawa pakaian-pakaian yang ada di rumah, walaupun cuma 2 setel. Sama Rasul dijual dengan harga, ya dijual dalam proses lelang gitu di Madinah. Sahabat ngebeli 2 dinar, Rasul ngasih 1 dinar buat beli makanan keluarganya, 1 dinar lagi buat beli kapak. Terus pas sudah beli kapak, ditunjukin, engkau ke sana itu ada kayu dipotong-potong, jual kayu bakar, dan jangan datang lagi sebelum 14 hari. 14 hari dia baru datang evaluasi. Jadi ya kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ya kalau dengar kayak Usman aja kan, dia bisnisnya kan dia kan bikin pasar. Bikin pasar dia nggak langsung narifin di awal kan. Dia bilang apa sih namanya, dia skemanya, ini aku buatkan pasar, kaum muslimin kalau mau berdagang di sini silakan, dan istilahnya mau ngasih aku seberapa seikhlasnya, bisa bebaskan. Cuma yang jelas kalau menempati pasar ini harus sesuai dengan transaksi syariah dan sebagainya. Gitulah. Ya pokoknya memang ya, kalau Islam tuh kan asasnya kebutuhan ya. Membeli sesuatu ada transaksi itu pasti kebutuhan. Cuma sekarang seakan-akan dibuat semuanya jadi butuh. Jadi rancu tuh antara kebutuhan sama keinginan. Dan Islam itu dalam berbisnis tidak mengandalkan quantity, tapi quality. Oke, ini takut membludak sebenarnya, ini tuh nggak dibesarin apinya, makanya agak lama. Mau dipindah tapi yang stainless presto. Agak kebesaran, kalau itu besarannya. Berarti ya ini harus investasi lagi. Beli panci lagi. Ini udah ya belum sih? Sebenarnya ada panci yang lebih gede, tapi itu buat bikin almond. Harusnya sini sudah. Udah ya. Jadi di itu lagi besarin aja lagi, nggak apa-apa. Nanti kita saring habis ini. Terus nanti ditambahkan cuka apel dan lemon. Madu tuh ditambahinnya pas benar-benar dingin. Nah, nanti nih daya tahannya berapa lama setelah udah dingin, dikasih madu, simpan di botol, di kulkas. Yang nyimpannya di chiller di bawah. Itu bisa awet sampai 1 bulan. Ya, mudah-mudahan resep ini juga bisa bermanfaat buat yang nonton atau punya keluarga yang memang ada keluhan jantung. Gitu tuh bisa dicoba. Tapi terus memperhatikan juga ya penyakit-penyakit bawaannya gitu. Misalnya kan kayak misalnya ada yang mah itu ada yang cocok pakai lemon, ada yang enggak. Nah, gitu. Dan perlu dicatat sih kalau terkait kesehatan itu. Jangan termakan iklan, jangan termakan klaim. Produk yang klaim-klaimnya berlebihan itu udah pasti. Iya, overklaim tuh. Dulu juga sebenarnya. Dulu tuh ada niatan mau beli atau bukan mau beli, mau jualan cold press juice. Itu tuh overklaim banget sih buat aku. Menyembuhkan ini. Memang ya dalam setiap bahan itu, kayak contohnya apel aja gampang. Di dalam buah apel itu kan ada vitamin, ada mineral banyak gitu ya. Nah, dia bisa menjadi obat kalau
jumlahnya banyak gitu, jumlahnya sesuai, misalnya vitamin C ya gitu. Jadi jangan sampai sebuah produk itu overclaim. Yang bener tuh kan obat tuh makanan yang sehat itu adalah makanan yang seimbang. Kalau overclaimnya datang dari Allah sih nggak apa-apa. Iya, itu udah jelas ya. Kayak tadi kadang-kadang orang kalau nggak overclaim ya bawa-bawa ambil syariah, nambah apa biar seolah-olah Biar laku nggak sih kayak gitu? Ya karena bangsa pasarnya orang muslim kan, ya soalnya ini juga sih sekarang orang muslim gitu ya, kita banyakan dari kita mungkin membacanya apa namanya, literasinya kurang banget. Literasinya makanya jadi tuh gampang banget kemakan iklan, gampang banget karena kan kita dorong-dorong buat membeli karena kan sesuatu. bisnis itu kan sekarang konsepnya adalah quantity, buat report Sebanyak-banyaknya. laporan keuangan, quantity sebanyak-banyaknya, pendapatan sekecil-kecilnya, pengeluaran dan sebagainya, tapi tidak melihat impactnya seberapa kuat gitu, impactnya itu nggak dinilai. Padahal Islam nyuruhnya yang dilihat impactnya, bukan quantity-nya. Udah Pak. Udah ya? Saringan Mana? Belum? tuh pinggir-pinggirnya udah. Kan ini kita pakai air matang ya. Tuh udah meletup-meletup. Ini sih udah meletup-meletup. Udah meletup-meletup ya, pastikan dia mendidih teman-teman biar langungnya berkurang. Sebenarnya kalau gak buat disimpan sih, mau mentah aja pakai juicer gitu bisa sebenarnya. Cuman karena ini berhubungan dengan kakek dan nenek. Jadi harus gimana caranya tuh biar kita support mereka gitu ya untuk meminum ini. Itu udah buihnya juga udah keluar. Udah. Sharing. Jadi langsung di-sharing sini Kak. Ini saringan yang steril udah ini. Apa Stainless. Nih saringan ini nemu di Borma, setelah kita mau coba cari lagi, pengen beli lagi. Nggak ada. Nggak ada guys. Kayaknya harus pakai ini deh. Centong ya. Khawatir soalnya. Duh lupa nyiapin centongnya. Biasa dadakan. Tadi Karena buat nyari bahan-bahannya juga itu susah banget guys, perjuangan di sini tuh. iya kalau misalnya, kan ini desa ya. Kalau misalnya teman-teman di kota mah gampang, mau cari kayak tadi jahe merah atau bawang putih cutting, cari aja di tukang bumbu ini. Uni-uni out Padang. of kamera ya, karena susah. Iya nanti ya. Tuh di sini aja dulu deh, nggak apa-apa. Oh, dingin Di sini panas. dulu. Iya di sini dulu. Lep mana? Oh ini dia ada. Oke. Ini kita disaring ya. Di sini kan namanya. Saring nih panas. Bismillah ya, sambil terus didoakan. Dan ya namanya sakit, kata Ustadz Adi tuh ya, kalau misalnya kita sakit kan ada tuh ayat berapa ya aku lupa deh. Jadi bagian tubuh yang sakit tuh dipegang sambil dibacain wa idza maritu fahuwa yashfin gitu. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan gitu. Aku jadi inget deh saya, kalau apa sih sakit itu tuh sama obat tuh tentang mindset kan? Iya. Ingat gak sih? Ya, jadi kan pernah gak sih teman-teman tuh beli obat gitu ya, ditawarin ada obat yang generik dan ada obat yang paten. Paten tuh istilahnya tuh apa ya, aku sampai nanya sih ke orang farmasi ya, ada temanku yang farmasi tanya, emangnya apa sih bedanya kandungannya antara obat yang paten sama generik? Hahaha, dia ketawa. Ya mungkin ini kali ya, itu juga salah satunya sugesti, dia bilang gitu ya. Misalnya di orang yang sakit bilang ini obatnya paten loh, cepet sembuh loh gitu. Dia langsung sembuh gitu bawaannya, karena tersugesti kan. Akal sama pikiran manusia itu luar biasa ya, mempengaruhi fisik kita. Kalau pikiran kita sehat, insya Allah tuh jiwa yang sehat bakalan mempengaruhi fisik juga jadi sehat. Mensana incorporation. Iya, mensana incorpore sana zaman dulu banget itu. Nah ini ampasnya kayak gini, bisa diperes lagi kali ya. Itu nanti. Itu biar sampai ini aja. Nah ini jadi segini. Nah ini dikasih ini Pak. Yep, sok tinggal dikasih Iya. berapa? 3/4 cuka apelnya. Ini cuka apel ya. Ya kita kocok dulu karena madernya atau si ampas itunya itu di bawah, kita kocok dulu. 3/4 mana Pak? Padahal udah buat jadi ragu. Bilang stop ya. Nah, nggak tahu. 3/4 gelas kira-kira lah. Oke, secukupnya. Cukup ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh jadi pink loh warnanya. Iya aku baru ingat.
Ini tuh jamunya lucu warna pink. Terus lemon. Bentar ya. Lemon setelah adem kan? Enggak. Madu ya? Madu yang dingin. Kalau lemon. Madu itu kenapa nggak boleh panas? Karena nanti dia rusak zat-zat gizinya kalau Karena terlalu kan madu panas. tuh, jadi pas dingin nanti. Ini juga lemonnya udah diperes ya. Sama 3/4 juga. Ini lemonnya alhamdulillah dapat yang organik. Nah, ini dituang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu kan jadi pink, lucu loh. Mudah-mudahan ini jadi salah satu ikhtiar kita, jadi wasilah obat penyembuh gitu kan, karena Allah yang menyembuhkan gitu. Dan sebenarnya poin utama dari sakit itu adalah apa sih namanya, muhasabah sebenarnya. Iya, dan banyak ya, kayak ada loh seorang nabi siapa tuh yang dia jadi nabi ya cuma dengan ujian sakitnya itu gitu ya, yang Iya, supaya kalau kita pernah ada bahasan soal salat duha, sunnah duha. Nah, apa tuh hubungan salat duha sama kesehatan? Kan waktu itu hadisnya bilang gini kan ya, tunaikanlah sedekahkan tiap ruas-ruas tulangmu dengan duha kan. Kan logikanya kenapa jadi bawa buat ruas tulang sedekah buat apa sih namanya? sedekah tapi buat tulang gitu. Buat tulang apa hubungannya gitu kan? Sempat mikir kan apa sih emang hubungannya kok sedekah dengan buat tulang? Ternyata memang ketika memang kita mungkin belajar kedokteran dan sebagainya, segala penyakit itu muncul karena kita zolim sama salah satu organ tubuh kita. Dan tubuh kita kan sebenarnya titipan ya. Benar. Kita disuruh ngejaga. Ya. Makannya yang baik-baik, mungkin makannya goreng-gorengan mulu, mie-mian terus dan sebagainya. Tapi kalau memang ternyata makan mie-nya karena memang ekonominya kurang dan sebagainya, ya bismillah tawakallah sama Allah gitu kan, supaya dijaga kesehatannya. Pun yang bikin kita meninggal, maksudnya ajaran kita kan bukan karena makanan dan memang juga sebenarnya ya. benar apa namanya, ada dokter selebgram dokter kita yang bilang yang bikin meninggal itu bukan karena mie-nya yang banyak, tapi karena lu kurang geraknya gitu. Oh iya sih. Jadi kan Ya, kebanyakan kenapa kalau orang-orang yang mungkin berkekurangan tiap hari makan mie kok sehat-sehat aja, karena mereka biasanya orang-orang yang berkekurangan itu lebih banyak bergerak. Ya karena dia mencari ya. Makanya ketika bahasanya kok orang-orang yang kekurangan secara ekonomi jarang tuh kena penyakit jantung, penyakit macam-macam dan sebagainya, karena mereka Banyak gerak ya. Iya, banyak gerak walaupun makanan dan mereka tuh makanannya ya, makanan itu pun ya karena terpaksa gitu, nggak bisa memilih makanan yang lebih sehat mungkin dan sebagainya. Yang ada disyukuri. Dan itu yang bikin nggak sakit tuh karena itu dia ada dan disyukuri. Tapi gitu, ya misalnya orang zaman dulu gitu kan, dia justru kekurangan ya, bahan makanan tuh nggak semudah sekarang kan, tapi kan justru lebih sehat ya, karena banyak geraknya, terus banyak makanannya juga. Dan yang terpenting itu ketika dia makan sesuatu, Masukin aja nggak sih? disaring kan itu pancinya kotor. Dan karena itu tadi mereka ketika makan sesuatu Ini taruh sini dulu ya. itu nggak usah Oh, nggak bisa. sini, itu saringannya. Jadi ketika makan sesuatu itu mereka disyukuri, itu yang membuat jadinya lebih sehat. Orang-orang zaman dulu mensyukuri. Tuh, Kadang-kadang kita dikasih makanan enak nih, kurang bersyukur. Apa juga salah satu contohnya kurang bersyukur? Apa tuh? Itu ngegibahin makanan. Oh, Kan Rasul mencela bilangnya kan bilangnya kalau memang nggak suka tinggalin aja. Kita kadang-kadang suka mencela, aduh kurang asin nih, kurang garam, kurang pedes nih, gimana sih kokinya dan macam-macam. Ini lihat deh, kayak warna sirup paracetamol anak-anak, rasa stroberi. Rasanya beda jauh tapi. Tapi ini rasanya coba bisa kebayang gak sih? Ada cuka apel, ada apelnya, lemon, terus bawang putih, jahe, tapi ya bismillah. Jadi gitu tadi ya konsepnya, ketika Allah berikan ujian kita sakit, yang pertama adalah ridho dulu, ya kan? Ridho dulu bahwa ini ketetapan Allah. Sakit itu bukan karena kita kurang makan sehat atau karena sebab-sebab yang lain, tapi ya memang udah ketetapan Allah itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai bentuk ibadahnya dengan sabar, dan kan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat gitu ya. Sabar, sholat, terus ikhtiarnya itu dengan sabar ya ini. Dan Cari obatnya. Kalau aku sih lebih tadi nambah dengan mengistighfari gitu, karena ketika kita misalkan susah bersabar, biasanya yang poin yang dilihat ya kita harus beristighfar. Jangan-jangan selama ini yang bikin sakit itu sebenarnya kita sendiri gitu, tadi makanan yang nggak dijaga. Kita menzolimi diri kita sendiri. Kita menzolimi diri kita sendiri kan, sama aja kan kayak apa sih namanya nabi yang sakit tuh. Nabi Ayub ya, makanya berdoa kesembuhan dia nggak mau, dia malah bilang ya Allah. Kata istrinya kan, iya. Istrinya itu kan minta, kau kan nabi, kenapa sih nggak minta? Tinggal doa dikabulin kan. Tapi dia terus tanya balik ya sama istrinya, iya. Kita dikasih kenikmatan berapa tahun? 20 tahun. Ya 20 lupa riwayatnya. Ya 20 tahun. Terus kita sakit baru berapa? 17 tahun. Baru 7 tahun ketika itu jalan-jalan 7 tahun belum sampai itu. Itu kebayang gak sih 7 tahun sakit? Aku aja kayak sakit melahirkan, sakit hamil tuh kayak udah gitu. Padahal di saat sakit itu kan teman-teman juga tahu ya, pasti ada pengguguran dosa ya, karena dosa memang kezaliman diri kita sendiri. Dosa ya karena memang kita tadi sabar, terus kita beristighfar terkait yang sudah kita lakukan. Gitu ya.
Oke, alhamdulillah. Dengan adem nanti karena madunya berapa banyak? Madunya 1 gelas. Pokoknya nanti resepnya ditulis ya di 1 keterangannya. gelas untuk segini. Madunya 1 gelas buat yang di ramuan ini. Nanti kalau sudah dingin ya, catatannya harus benar-benar dingin baru dikasih madunya. Nanti teman-teman simpen, dan cara minumnya itu tadi 1 sendok makan. Kalau memang sudah terbiasa minum rempah mungkin langsung cepet ya, langsung gelek gitu 1 sendok makan, diminumnya 3 kali sehari. Kalau bisa sebelum makan aja diminumnya. Seperti itu ya. Itu aja. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.